Oke, selamat siang Jajamers dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama Wiwi menemani ruang dengar Anda tentunya di Saler News edisi Senin 8 Juli 2024. Dan untuk siang hari ini kita di ruang dengar Anda telah hadir narasumber kita yaitu Paban 2 Bin Teman Sepersal, Kolonel Laut Pelaut Dwi Jantarto. Dan tentunya kita akan membahas tentang seputar strategi rekrutmen berbasis teknologi alutsista kekinian. Nah, untuk Jajamer semua yang kita ingin tanya-tanya lebih jauh, ya kita sapa dulu sejenak dengan narasumber kita. Selamat siang, Pak Ban. Selamat siang, Mbak Wiwi. Apa kabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa di siang hari ini. Dan tentunya untuk Jajamers pengen tahu ya tentang beliau dan apa yang kita bahas untuk kali ini. Tentunya tentang seputar rekrutmen. Sebelumnya silakan untuk Pak Ban memperkenalkan diri kepada Jajamers semua. Silakan Pak Ban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Jajamers sekalian, karena saya ini ada perdana sini. Oh, perdana ya? Oh iya, perdana pertama jadi, kali, baik. Masih gugup agak dimaklumi ya. Enggak kelihatan. Tenang saja, enggak kelihatan ya. Salam sehat buat kita semuanya. Jangan lupa bahagia. Yang pertama saya adalah Kolonel Laut Pelaut Dwi Jantarto. Saya sebetulnya adalah seorang hidrografer sebetulnya. Wah, luar biasa ya. Kalau dikenal di TNI Angkatan Laut dan saat ini dipercaya oleh pimpinan untuk kemudian bergabung di staf personalia di Mabesal. Nah, sekarang jabatan saya adalah Paban 2 Bin Teman yang ngurusi masalah sumber daya manusia di TNI Angkatan Laut ini. Kurang atau lebihnya atau bagaimana cara merekrutnya, memang itu yang dibebankan pada saya sekarang ini, menghitung berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Baik, luar biasa sekali. Nah, nanti untuk Jajamers semua, kalau seandainya ingin bergabung, silakan. Kita nanti akan buka di WhatsApp kita di 0813 1746 1740. Jajamers juga tadi sudah perkenalan. Nah, untuk Pak Ban bisa disampaikan kepada Jajamers semua tentang Pak Ban 2 Bin Teman Sepersal. Ini seperti apa sih pembinaan tenaga manusia ya, Pak Ban ya? Baik, bisa dijelaskan untuk tugas dan tanggung jawabnya dari Pak Ban 2. Silakan. Baik, secara garis besar di Bin Teman ini adalah pembinaan tenaga manusia ini adalah berkisar masalah tata kelola, bagaimana memanage sumber daya manusia yang akan mengisi atau mengawai organisasi-organisasi di Angkatan Laut, terutama alutsista-alutsista kita yang menjadi ujung tombak kita di lapangan, yaitu KRI. Dan kalau marinir ada di tank dan lain sebagainya. Kemudian penerbang pun juga demikian. Di samping untuk personil militer, kita juga menghitung komposisi ASN yang ada di TNI Angkatan Laut, baik PNS maupun P3K. Berapa jumlah kebutuhannya, karena bagaimanapun juga organisasi ini akan dinamis, disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut, dan juga dinamika politik, dinamika pertahanan yang ada di sekitar kita, sehingga setiap tahun selalu diupdate bagaimana kita berstrategi untuk bisa survive sebagai bangsa, khususnya di bidang TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut. Demikian. Ya. Oke, ini tugas pokoknya ya dari pembinaan tenaga manusia yang digeluti oleh Paban 2 Bin Teman. Nah, di bawahnya Paban ada siapa saja nih yang ikut istilahnya untuk melaksanakan tugasnya di Ban 2 Bin Teman ini? Oke. Yang membantu di Ban Teman ini ada 3 Paban dia sebetulnya. Ada yang berurusan tentang masalah perencanaan personil atau perencanaan kekuatan. Kemudian ada yang berkisar tentang masalah daftar susunan personil, yang saat ini juga menjadi banyak hal yang harus kita benahi. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengendalikan personil, mengendalikan kekuatan kita, baik yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut, maupun personil kita yang ada di luar TNI Angkatan Laut. Baik. Kira-kira begitu. Ternyata yang membantu luar biasa, ada pengendalian, pengawasan juga semuanya ada ya. Semuanya. Nah, ini tadi kan dijelaskan oleh Pak Ban ya mengenai kita ya TNI Angkatan Laut ini TNI memiliki kekhasan tersendiri apabila dibandingkan dengan angkatan lain.
TNI Angkatan Laut karena kita punya alutsista ya. Betul, betul. Ini bisa dijelaskan mengenai hal tersebut nih, Pak Ban. Baik, Tadi gini, ada kendaraan tempur juga ya. benar. Jadi agak berbeda memang Iya. karakteristik kebutuhan personil kita dengan matra yang lain. Baik. Di Angkatan Laut kita mengenal ada SSAT, di situ ada KRI, ada Pangkalan, ada Marinir, ada pesawat udara. Baik. Yang heavy teknologi, di mana alutsista kita ini menjadi bagian utama dari pengisian dan kekuatan di Angkatan Laut, terutama di ujung tombaknya. Dan kita ketahui bahwa teknologi alutsista ini sangat cepat sekali perubahannya, dari mulai abad 20 sampai dengan abad 21 itu. Sehingga alutsista ini menjadi penting untuk kemudian diawaki oleh manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan derajat kealutsistaan, dari derajat keteknologian. Kompeten ya, Jadi, istilahnya ya, yang kompeten. kalau istilah yang sangat umum itu adalah senjata yang diawaki. Baik. Atau teknologi yang diawaki, ini yang sangat umum yang kita Karena dengar. setiap tahun perkembangan teknologi sangat luar biasa. Oh, pasti. Nah, ini mungkin tenaga manusia SDM kita juga harus lebih dari itu ya, Pak Ban bisa mengetahui mengenai teknologi kali ini ya. Iya. Nah, kemudian bisa dijelaskan kenapa sih kita membutuhkan strategi dalam rekrutmen calon prajurit TNI Angkatan Laut? Ya, baik, terima kasih. Kita membutuhkan strategi untuk merekrut prajurit TNI Angkatan Laut ini karena teknologi yang akan diawaki oleh TNI Angkatan Laut itu sangat kompleks, baik teknologi udara, kemudian permukaan air, bawah air gitu. Dan kemudian untuk perekrutan ini tidak bisa dibuat 1 tahun ini kemudian 1 tahun ini juga dipetik. Jadi untuk perwira misalnya, untuk AAL sendiri baru bisa dipetik 4 tahun berikutnya. Oh, 4 tahun berikutnya. Ya, sehingga kita sebelum menuju ke arah sana, maka kita perlu mendapatkan informasi yang pasti 4 tahun ke depan itu akan ada alutsista yang semacam apa. Yang harus diawaki yang harus diawaki nantinya, yang akan dibeli oleh TNI AL. Atau yang akan hadir di TNI AL. Dengan teknologi seperti apa sebetulnya. Ini yang khusus untuk yang AL sebagai pengawal alutsista utama untuk yang KRI ya. Kemudian ada beberapanya yang 1 tahun kemudian. Seperti PAPK itu kita bisa rekrut 1 tahun kemudian. Berarti kita juga harus mengetahui 1 tahun ke depan itu kita membutuhkan, kita akan mengawaki teknologi yang seperti apa. Meskipun PAPK ini diletakkan pada bersifat pendukung sifatnya, tetapi itu tidak akan jauh tidak penting, tapi ini sangat penting lagi untuk TNI Angkatan Laut karena harus memang diawaki. Kita tahu bahwa perkembangan cyber di Indonesia ini kan juga mengikuti dunia ya. Beberapa hari kemarin kita juga mendengar ada data nasional kita yang kemudian di-encrypt ya oleh ransomware ya, yang kita dengar. Dan ini juga menjadi perhitungan kami di Bandua Binteman bahwa kemampuan cyber kita pun juga harus dibangun dari mulai perekrutan. Tetap dibutuhkan ya. Tetap dibutuhkan. Sehingga semua itu kemudian kita rencanakan, ada yang 4 tahun sebelumnya, ada yang 1 tahun sebelumnya, termasuk juga Bintara dan Tamtama. Ini pun juga sama. Oleh karena itu kita membutuhkan strategi bagaimana sebetulnya rekrutmen personel yang kita harapkan gitu untuk bisa mengawaki. Karena KRI itu termasuk pada alutsista dengan teknologi yang sangat kompleks, maka pada setiap pos tempur memiliki kualifikasi yang berbeda-beda. Pada tataran operator muda, kemudian pada tataran operator madya, pada tataran operator utama, sampai dengan analis yang ada di KRI, itu kita bagi perekrutan itu dari mulai Tamtama, kemudian Bintara, dan Perwira. Ini yang menjadikan referensi kita untuk kemudian menghitung sekaligus menyusun strateginya. Dari sumber sekolah yang mana sebetulnya yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Laut berdasarkan teknologi yang akan kita libatkan nantinya. Sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut. Sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut. Dan ini memang setiap tahun selalu diadakan ya? Setiap tahun selalu diadakan. Setiap tahun untuk perwira Taruna dan juga perwira PK ya. Betul. Setiap tahun memang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dari organisasi itu sendiri.
Baik, untuk memenuhi kebutuhan ya. Betul. Baik, ini kemudian Pak Ban, boleh dijelaskan dalam rekrutmen ini ada berapa macam rekrutmen sih? Rekrutmen kita bagi menjadi 3 segmen rekrutmen. Pada Baik. segmen pertama itu adalah yang tamtama. Di tamtama ini kalau kita kenal ada tamtama PK, Iya. tetapi terbagi 2, tamtama PK yang di pendidikan di Surabaya di Pusdik Sarmil sama Iya. tamtama yang ada di Sadik. Nah, Sadik ini kita sekarang ada 4 Sadik. Di mana saja nih? Sadik 1 ada di Tanjung Uban, itu untuk memenuhi pemenuhan personil yang di sekitar Kepulauan Riau dan sekitarnya. Oke. Kemudian ada Sadik 2 di Makassar, ya, untuk memenuhi kebutuhan personel yang ada di sekitar Makassar dan sebagian Kalimantan, di sekitar Sulawesi gitu. Kemudian ada Sadik 3 di Sorong untuk memenuhi personel yang ada di sana dan merekrut sebanyak mungkin orang-orang asli Papua untuk ikut berkontribusi menjadi warga TNI Angkatan Laut ya, yang menjadi bisa personel TNI Angkatan berkontribusi. Laut ya, baik. Karena Kemudian alutsista kita juga banyak di sana ya. cukup banyak di sana. Ya. Karena di sana ada Koarmada 3. Sana ada Koarmada 3, ada Lantamal, kemudian ada Pasmar 3 di sana, ya. ada Sadiknya pun juga ada di sana. Oke. Kemudian ada Fasarkan juga di sana. Banyak sekali. Kemudian Sadik 4 ini yang baru, terbaru di 2024 dan harus juga terlaksana pada tahun ini. Sudah kita alokasikan itu di Bitung. Di Bitung. Di Likupang tepatnya. Di Likupang yang akan nanti didistribusi lulusannya di sekitar wilayah Sulawesi bagian utara, sebagiannya ada di Nunukan dan Tarakan. Oke, ini yang untuk Tamtama. Kemudian selain Tamtama apa lagi nih? Kemudian yang Bintara juga demikian. Bintara kita buka Bintara PK. Kadang kebetulan untuk yang bulan ini itu sudah dibuka. Oh, hari ini ya? Hari ini dibuka. Hari ini dibuka pendaftaran Bintara PK, Bintara dan Tamtama PK gelombang kedua untuk tahun 2024 ini. Alokasinya cukup banyak untuk yang gelombang kedua ini. Berapa bisa disebutkan atau apa masih bisa sebutin. Jadi untuk yang Bintara kita 525 yang masih tetap kita pertahankan. Penerimaan ya untuk penerimaannya. Itu untuk Bintara ya. Untuk Bintara dan pria wanita ya. Ya, untuk yang Tamtama hampir 1.000 ya. Hampir luar biasa. Ini yang effort yang harus kita capai dan kami juga mengajak pada seluruh anak-anak muda ini yang ada di seluruh untuk Indonesia bergabung ini, ya. Untuk bergabung. Asik kok di Angkatan Laut itu. Emang asik. Ingin melihat dunia, kalau ingin lihat kemana-mana, masuklah ke Angkatan Laut. Betul, luar biasa. Dan kemudian untuk perwira, sekarang ini tes Taruna sedang dilaksanakan di tingkat pusat di Magelang. Harapan kita supaya kita mendapatkan calon-calon perwira yang terbaik dari seluruh Indonesia. Dan kemudian untuk Taruna dan PAPK ini semuanya dikelola oleh Mabes TNI dalam hal ini. Oh, mulai saat ini untuk Taruna ya? Ya, untuk Taruna mulai tahun ini sudah dikelola oleh Mabes TNI di terpusat. Kemudian untuk PAPK sejak dari dulu juga sudah di Mabes TNI, sehingga kita di Bandung hanya mengirimkan kebutuhan jumlah dan kualifikasi pendidikannya saja untuk mengisi beberapa pos atau posisi di TNI Angkatan Laut. Saya kira mungkin demikian. Untuk yang dari luar. Sementara rekrutmen bentukan, yaitu dari Tamtama menuju ke Bintara, itu tetap kita laksanakan. Selain juga pembinaan karir, juga memberikan kesempatan pada Tamtama untuk bisa berkiprah lebih besar lagi, yaitu di Bintara. Dan demikian juga yang Bintara. Bintara juga kita alokasikan untuk perekrutan menjadi perwira, yaitu melalui pendidikan pembentukan perwira. Ini dipentingkan untuk mengisi organisasi yang ada di tingkatan perwira di Angkatan Laut yang kita tahu bahwa saat ini masih membutuhkan banyak sumber daya sebetulnya supaya agar organisasi ini tetap terkelola dengan baik, tetap terawai dengan baik. Oke, dan kebetulan hari ini baru-baru ini ya untuk Diktupa baru pendidikan ya sudah. Diktupa kemarin sudah terakhir sudah Pantokir dan sekarang ini sedang menjalani pendidikan awalnya. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan untuk Jajamar semua dan tentunya masih mendengarkan di 107,7 FM. Jangan lupa di Instagram kita di @JJM Radio dan juga bisa disaksikan di YouTube JJM Radio. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM.